nama saya Nurhayati dengan NIM 111903. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi, Metode, dan Media Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu mulai dari apa itu pengertian Merdeka Belajar, kemudian apa saja strategi dari Merdeka Belajar, kemudian apa saja metode dari Merdeka Belajar, dan terakhir yaitu apa saja media yang digunakan dalam Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pengertian Merdeka Belajar. Sebelumnya, apa sih itu merdeka? Jadi merdeka yaitu merupakan sebuah rasa kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak dalam berbuat sekehendaknya. Kemudian selanjutnya, apa sih itu belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Jadi, merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir, yang mana kemerdekaan berpikir ini ditentukan oleh guru, sehingga kunci utama dalam menunjang sistem pendidikan yang baru ini adalah guru. Kemudian, Merdeka Belajar merupakan salah satu program inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang tenang. Merdeka Belajar versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diartikan sebagai implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan. Hal ini dapat dicapai melalui berpikir kritis dan inovatif. Di sini, guru dalam pembelajaran di kelas harus merencanakan pembelajaran yang inovatif dan tidak berpacu pada pembelajaran ceramah, karena hal itu sangat membuat pembelajaran terasa jenuh bagi siswa. Kemudian, dalam Merdeka Belajar, guru sebagai kunci utama keberhasilan Merdeka Belajar, baik siswa maupun gurunya sendiri. Di sini, guru harus menerapkan berbagai model pembelajaran yang inovatif. Jadi, pembelajaran harus dikemas secara menarik dan menyenangkan agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar, sehingga dapat memahami pembelajaran yang disampaikan dan dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar, guru sangat penting menduduki poin yang penting dalam sebuah pembelajaran Merdeka Belajar, yakni guru yang kreatif, inovatif, dan terampil dalam pembelajaran, energi dalam melayani peserta didik, mampu dan mengembangkan hubungan antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas, serta menjadi pembelajar sekaligus agen penggerak perubahan sekolah. Yang kedua yaitu strategi Merdeka Belajar. Menurut staf khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad memaparkan ada 10 strategi utama dalam program Merdeka Belajar. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Strategi selanjutnya yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan distribusi yang merata.
Strategi yang keenam yaitu membangun sekolah atau lingkungan masa depan yang aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Strategi selanjutnya yaitu memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta. Strategi selanjutnya mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Strategi selanjutnya yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia yang merupakan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan, serta harus membangun erat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Kemudian strategi yang terakhir yaitu menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih yang bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri dan komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode Merdeka Belajar dan media Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisha Fatirahma dengan NIM 111929. Akan menggunakan metode ini ketika mengajar. Yang pertama, blended learning. Menurut Yamin dan Syahrir, blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran serta menawarkan berbagai pilihan media yang dapat dimanfaatkan guru dalam menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, daring. Daring merupakan metode pembelajaran yang dijalankan menggunakan bantuan teknologi dengan jaringan secara full online. Yang ketiga, diskusi. Menurut Geertruida dan Martin mengutarakan bahwa metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Selanjutnya, Montessori. Metode ini mengedepankan penggunaan indera saat belajar. Contohnya, saat belajar mengenal huruf, siswa diperkenankan meraba kertas bertekstur berbentuk huruf. Berdasarkan metode itu, semakin banyak indera manusia yang terlibat saat belajar, semakin cepat manusia mengerti hal yang dipelajari. Yang kelima, karya wisata. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari sesuatu seperti mengunjungi pabrik rokok, pabrik sepatu, bengkel mobil, toko serba ada, monumen, dan sebagainya. Selanjutnya, media Merdeka Belajar. Tentunya, media Merdeka Belajar membutuhkan pertama, media visual. Media pembelajaran yang memfokuskan indera penglihatan saat proses belajar mengajar. Contohnya, proyektor. Yang kedua, media audio. Media pembelajaran menggunakan media audio yang difokuskan pada indera pendengaran. Contohnya, seperti radio dan tape recorder. Yang ketiga, media audiovisual. Media pembelajaran yang menampilkan suara dan gambar, contohnya film TV, gambar bergerak, dan sebagainya. Media audiovisual, media peta dan globe. Media pembelajaran menggunakan peta dan globe untuk mengetahui data lokasi dan tempat. Media yang kelima, media fotografi. Media pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti surat kabar, kartun, ilustrasi, dan foto.
Yang keenam, media serba ada merupakan salah satu media yang disesuaikan dan berbagai sumber lainnya. Yang ketujuh, media video dokumenter merupakan salah satu media pembelajaran berbentuk produk audiovisual, gambar atau suara yang menceritakan suatu fenomena kehidupan keseharian yang nyata dan real. Kedelapan, media animasi merupakan media pembelajaran dengan penyajian visual animasi atau yang biasa disebut dengan kartun. Media PowerPoint merupakan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Aplikasi PowerPoint ini mudah dalam pembuatan dan penggunaannya. Aplikasi PowerPoint juga memudahkan guru untuk membuat media belajar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.